Selamat datang di webinar Dialog Teologi Lintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Oke, dari Pahan ya. Shalom Pak Isra, apakah ada kemungkinan 1% saja kalau catatan sejarah sekuler mengenai Quirinius yang salah justru Pak? Pembahasan kita seolah-olah mengasumsikan justru catatan sejarah sekuler yang pasti 100% benar. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau tidak ada catatan, maka kita bisa mengadakan atau mengabaikan atau memberikan kemungkinan bahwa catatan atau data sekulernya itu salah. Tapi kalau ada catatan yang jelas, dokumen resmi Romawi tentang hal itu, ya artinya adalah bahwa memang itu benar. Nah, sekarang kita mau membicarakan soal Alkitab. Sebenarnya antara Alkitab dengan catatan sejarah itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi pada saat Alkitab menyinggung sebuah catatan sejarah, ya, dan catatan sejarahnya ada bahwa Quirinius itu memerintah pada tahun 6 Masehi, sedangkan Lukas mengatakan bahwa terjadi pada sensus yang mestinya lebih mundur, kita nggak bisa mengabaikan fakta sejarah yang memang tertulis secara resmi dalam data Romawi. Kecuali nanti akhirnya kita dianggap bahwa Alkitab itu sesuatu yang tidak benar. Jadi menurut saya kecuali tidak ada catatan resmi. Misalkan ketika sensus pada tahun sebelum tahun 20. Yang catatan yang ada kan dari tahun 20 sampai tahun berapa yang saya katakan tadi itu. Tapi sensus-sensus sebelum itu kan tidak terdata, tidak ada catatan sejarah. Sehingga kita hanya memberikan perhitungan bahwa kalau intervalnya betul 14 tahun, maka harus mundur 14 tahun dari tahun 20 menjadi tahun 6 Masehi, lalu 14 tahun kemudian itu menjadi tahun 8 sebelum Masehi, tapi bisa jadi juga itu menjadi keliru kalau intervalnya tidak sama 14. Jadi kita bisa menyisakan keraguan untuk data sekuler seandainya memang tidak ada catatan resmi. Tapi kalau catatan resminya tentang Quirinius memerintah dari tahun sekian sampai sekian, itu sukar untuk kita abaikan. Sehingga kita harus melihat bahwa jangan sampai itu misalnya tadi masalah penerjemahan. Karena ternyata kata Yunani yang dipakai itu hanya bisa berarti pemimpin. Pemimpin di Syria. Tapi oleh penerjemahan Alkitab Inggris, King James menjadi gubernur, Lai menjadi wali negeri. Padahal bisa terjemahan pemimpin. Jadi dari situ kita sebenarnya dengan melihat terjemahan saja kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Kalau memang sejarah Roma mencatat Quirinius 6-7 Masehi, sedangkan Lukas mengatakan dia menjadi pemimpin di Syria, tidak bermaksud menjadi gubernur, kan nggak ada masalah. Ya, tapi catatan sejarah itu tidak bisa diabaikan. Misalnya seperti tadi, Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, itu data sejarah yang tak bisa kita pungkiri. Ya, karena itulah maka kita tidak bisa menyisakan, jangan-jangan tahun matinya Herodes salah sehingga Yesus lahirnya tahun 1. Tidak bisa. Catatan sejarah Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Artinya Yesus harus lahir sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Atau paling dekat ya tahun 4 sebelum Masehi. Begitu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan Dialog Teologis Lintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.